Jadi buat teman-teman nih yang tertarik, di depan kita ada Daihatsu Terios R 1500cc automatic transmission tahun 2019. Odometer di 73 ribuan. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior B, mesin di kategori B, dan ini coba kita screening aja. Ada Jazz guys, kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Honda Jazz. Di depan kita nih ada Toyota Innova G 2000cc automatic transmission tahun 2006. Di depan kita nih ada Toyota Avanza G. Harganya sih masih cukup worth it ya. 2018 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin masih di B nih guys, dan ini di open di 41 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Alto nih guys, di daerah Jakarta Barat. Teman-teman ingin tahu langsung aja cek di deskripsi video gue ini ya. Dan jangan lupa nih follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan feeds harian terbaru update dari Douzo21. Nah, saat ini kita berkesempatan untuk main ke poolnya Alto nih guys. Akan diadakan lelang, biasanya lelang nih ada di sekitaran sini. Dan dulunya di sana ya, dulu di sana tuh jadi parkiran motor, dan ini sekarang diperluas. Jadi akhirnya mobil ini ada banyak ya, kurang lebih 100 unit lebih. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Oke, ada unit-unit apa aja dan harganya berapa aja, teman-teman ikutin terus video gue sampai selesai guys. Oke guys, di sini agak nyelip nih guys, di belakang ada Innova. Ini kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Toyota Innova G 2000cc automatic transmission tahun 2006 nih guys, dengan odometer di 165 ribuan. Eksterior C, interior C, mesin C, pajak mati di Oktober 2020 kemarin. Di open di 89 juta rupiah. Kalau kita sedikit screening aja, ini kondisi eksteriornya kusam aja, velg masih OEM dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50%. Headlamp, fog lamp cukup lah ya. Tapi ada beberapa yang sudah di repair. Di bagian bumper depannya pun juga sudah ada bekas X repair nih guys. Nah, ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari depan, agak kurenggang ya di bagian bumper dan fendernya. Terus nat-natnya sih masih cukup presisi. Nah, ini elektriknya sudah keluar nih di bagian spionnya, dan kondisi ke bagian belakang sih masih cukup, natnya masih presisi nih guys. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakangnya, belum defogger ya untuk tipe G ini. Stop lamp masih oke, dan kondisi bagian backdoornya masih cukup baik. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Oke, sedikit di bagian interiornya, automatic transmission, konsol tengah masih oke, joknya juga masih cukup nih gue bilang. Door trim, plafon masih cukup baik nih guys. Untuk head unit masih double din bawaan pabrikannya dengan kondisi setir agak sedikit menipis. Dashboard masih cukup baik, terus di bagian plafon masih baik sih. Jadi untuk keseluruhan interior masih terkategori C nih guys. Oke nih buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Toyota Ijang Innova tipe G automatic transmission tahun 2006 guys. C di open di harga 89 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Alto guys. Oke guys, kita lanjut cek ke unit berikutnya nih. Di depan kita nih ada Nissan March 1200cc manual transmission 2012, odometernya di 123 ribuan nih guys. Oke guys, ini adalah Nissan March 1200cc manual transmission tahun 2012, odometernya di 123 ribuan. Pajaknya mati nih di Maret 2018, jadi PR nih guys. Eksterior C, interior C, mesin masih kondisi B nih guys, dan elektrikalnya kondisinya masih di C. Di open di harga 41 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja sedikit. Ini di bagian eksteriornya ini sudah agak sedikit mengusam ya, warna putih dengan headlamp dan fog lamp masih terkategori cukup, tapi agak sedikit mengusam. Ini di bagian bumpernya nih sudah ada beberapa baret-baret kasar, dengan velg nih masih OEM bawaan Nissan-nya. Kondisi bannya kurang lebih sekitar 60%-an. Nat-natnya nih sebenarnya masih cukup presisi, hanya beberapa kusam aja ini yang butuh dipoles lagi sebenarnya. Untuk di bagian quarter belakang sebelah kirinya ini agak sedikit renggang nih guys. Lanjut di sisi bagian belakang dari mobil ini, stop lamp sebelah kanan masih oke, cuman yang sebelah kiri ini agak sedikit kusam aja, cuman belum ada pecah atau retak, belum ada sensor mundur di bagian belakangnya. Untuk bagian spoiler, wiper masih ada, sudah defogger ya untuk kaca belakang untuk si Nissan March ini. Lanjut di bagian sisi sebelah kanan dari belakang nih masih cukup sih, cuman kondisinya sih kusam aja dan ada beberapa baret-baret pemakaian yang butuh di repaint lagi nih guys. Bagian interior ini masih bawaan pabrikan semua ya, di konsol tengah termasuk di bagian head unit. Terus di bagian tengahnya ini masih cukup oke. Jok masih sarung dengan kondisinya masih oke. Door trim, armrest, dan juga bagian plafon masih cukup baik nih guys. Nah, ini yang paling sering di bagian setir sudah ada kelupas-kelupas di bagian kulitnya, jadi baiknya ini harus di retrim ulang. Cuman di bagian interior sih masih terkategori C nih guys.
Oke, di depan kita nih ada Nissan March 1200 cc manual transmission tahun 2012. Masih di B nih guys, dan ini di open di 41 juta rupiah. Yang tertarik nih teman-teman langsung cek di Balai Lelang Alto nih guys. Ke sebelahnya nih guys ada Brio, dan ini kita langsung coba screening aja. Oke guys, di depan kita nih ada Honda Brio Satya tipe A nih guys, tipe yang terendah ya. Manual transmission tahun 2015 dengan odometer di 47 ribuan. Pajak nih mati di bulan Maret 2020. Sayang nih STNK-nya nggak ada, jadi dicek di Samsat online-nya. Ini di bulan Maret 2020. Yang ada cuman nota pajaknya aja, cuman STNK-nya nggak ada nih guys. Eksteriornya C, interior C, mesin masih terkategori di B, dan elektrikalnya nih masih kondisi baik ya. Dan ini di open di 75 juta rupiah. Kita coba screening aja nih guys. Ini adalah kondisi Brio A, belum ada fog lamp, tapi eksterior masih oke, headlamp masih oke ya. Terus grillnya sudah dikasih ornamen chrome seperti ini. Velgnya sudah kondisi alloy, dan masih ada tutup dop Hondanya dengan kondisi ban kurang lebih agak-agak ya sekitar 30-40%an. Natatnya masih terbilang cukup presisi, kayaknya masih manual ya, dan sudah dikasih cangkang spion. Ini warna dengan sewarna bodinya. Terus di bagian handle-nya, pintu ini tidak sewarna dengan warna bodi karena ini tipe yang A-nya. Kondisi nat-natnya ini masih cukup presisi nih guys. Lanjut kita cek di sisi belakangnya, stop lamp masih cukup baik, ada 2 titik sensor parkir nih di bagian belakang. Karena ini tipe yang A-nya belum ada wiper ya di bagian belakangnya, tapi untuk di bagian spoiler nih sudah ada nih guys. Untuk di bagian belakang kondisi eksteriornya masih cukup ya kalau gue bilang ya. Nah ini lanjut nih guys, di sisi bagian sebelah kanan dari belakang nih, ke depannya nih masih cukup oke ya, masih cukup presisi natatnya. Hanya ada beberapa baretan kasar di bagian cangkang spionnya. Kita coba intip di bagian interior. Oke guys, di bagian interior sudah terlihat head unit masih bawaan pabrikan, sudah masih CD ya, jadi ini masih single din. Kalau di bagian door trim masih oke, sudah two tone color warna brown dan juga warna agak-agak sedikit beige atau krem ya. Untuk di bagian dashboardnya full warna hitam, joknya ini sudah sarung dan sarung press nih kondisinya masih oke banget, warna hitam dan warna merah bawaan Hondanya. Kondisi interior sih masih kondisi cukup baik nih guys. Ayo guys, di depan kita nih ada Honda Brio Satya yang tipe A 1200 cc manual transmission tahun 2015 nih guys, dan ini di open di harga 75 juta rupiah. Yang tertarik teman-teman langsung cek di Balai Lelang Alto guys. Oke guys, ada EcoSport nih di depan kita. Langsung aja kita screening ya. Ini adalah Ford EcoSport 1500 cc, cuman yang tipe trend nih guys, automatic transmission. Jadi belum yang tipe titanium, belum ada sunroof ya di bagian atasnya. Ini tahun 2015, odometer 71 ribuan dengan pajak mati di Desember 2020 kemarin. Dan ini wajib di BBN nih guys, kalau dicek di Samsat online. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior B, mesin di kategori B. Dan ini coba kita screening aja. Di bagian eksterior sih warna merahnya masih cukup shiny ya, cuman di bagian bempernya nih sebelah kirinya sudah ada baret-baret kasar. Headlamp, fog lamp masih oke, velg nih masih OEM dari bawaan Fordnya. Kondisi ban di bagian depan sebelah kiri udah parah banget ya, udah 10%an, jadi udah retak-retak, tapi sisanya nih kondisinya masih sekitar 40-50%. Natatnya masih terbilang cukup presisi, sampai ke belakangnya ini masih cukup oke sih catnya nih. Kalau kita lihat di sisi belakangnya ada 2 titik sensor parkir, masih ada ban serepnya. Untuk di belakang kacanya sudah defogger ya, masih ada roof rail di bagian atas, wiper juga masih oke. Dan kita lihat coba di sisi satunya. Nah kalau di sisi bagian sebelah kanan dari belakang ini ada baretan kasar di bagian quarter, jadi ini harus di repair lagi guys, dan di repair. Dan kondisi catnya sih masih cukup oke, nat-natnya masih terbilang cukup presisi ini. Nah kita cek di bagian interiornya, joknya nih sarung dan sudah agak sedikit sobek-sobek ya. Beda dengan titanium yang langsung kulit yang kayak premium leather, automatic transmission. Terus bagian konsol tengah masih oke, plafon oke, door trimnya juga masih cukup walaupun agak sedikit kusam. Nah ini di bagian setir sudah agak kelupas-kelupas kulitnya, dan kondisinya sih dashboard masih oke. Interior sih masih terkategori cukup sih kalau menurut gua guys. Nah ini dia guys, di depan kita ada Ford. Ini adalah Ford EcoSport 1500 cc automatic transmission yang tipe trend guys, belum ada sunroof ya, bukan titanium. Tahun 2015 dengan kategori B, dan ini di open di 95 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Alto guys. Ada Jazz guys, kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Honda Jazz tipe E 1500 cc manual transmission tahun 2011 dengan odometer di 111 ribuan. Pajak mati di bulan Mei 2020 dengan catatan dicek Samsat online nih wajib BBN guys. Ini sayang kondisi di bagian eksteriornya D ya, interiornya C, mesin terkategori C, dan ini elektrikalnya juga masih terkategori C guys. Di open di harga 89 juta rupiah untuk tipe E atau yang RS di depan kita 2011. Kita langsung coba screening aja.
Ini kalau kita cek di bagian eksteriornya, headlamp sih masih oke, fog lamp juga masih oke. Kayaknya sudah di repaint ya, apalagi di bagian bumpernya. Ini repaintnya agak-agak warna gradasi hitam atau kebiruan, atau mungkin ini catnya agak ngasal ya. Jadi ini catnya ini entah biru entah hitam, dan ini udah di repaint dan udah di repair lagi. Cuman kurang presisi nih di bagian nutnya sebelah kanan dan fendernya. Velg nih yang depan ini sebelah kanan, ini spare tire-nya dengan kondisi ban sih masih cukup oke. Ke bagian belakangnya nih sudah gantian ya velg racing dengan kondisi nut-nutnya nih masih cukup presisi. Hanya saja di bagian catnya nih agak sedikit kusam nih guys. Kalau kita lihat di sisi depannya ini sudah ada towing bawaan Sparco ala-ala ya. Terus kalau untuk di sisi bagian sebelah kiri dari depannya, ini velgnya bawaan HSR guys. Dengan kondisi ban ya ini rata-rata kurang lebih sekitar 30-40% ya. Lalu untuk di bagian sisinya nih, nutnya masih oke. Cuman bagian catnya aja nih, ini kayaknya udah pernah ada mau di repair, dan ini kondisinya belum selesai, jadi bekas amplasan kelihatan banget kusamnya. Dan kondisi nut-nutnya sih keseluruhan sih masih cukup presisi ya. Nah ini kalau kita lihat di sisi belakangnya, kondisi stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Muffler sudah gantian racing ya, sudah defogger untuk kaca belakang, spoiler sama wiper masih oke, backdoornya masih oke, cuman agak sedikit kusam aja di bagian catnya nih guys. Coba kita langsung intip nih di bagian interiornya seperti apa. Oke guys, di bagian interiornya ini joknya masih trim bawaan pabrik warna hitam ya. Bahannya fabrik seperti ini dengan kondisi door trim oke, head unit sudah monitor double din, dan untuk di bagian konsol tengah juga masih cukup oke nih guys. Nah kalau kita lihat di bagian setir, teksturnya sih masih terlihat ya, masih oke. Di bagian dashboardnya juga masih cukup oke. Kalau di bagian plafon masih terbilang bersih sih. Di bagian interior nih masuknya terkategori C nih guys. Nah ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ini ada Honda Jazz RS tipe E ya, manual transmission tahun 2011. Dan ini diopen di 89 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih langsung cek di Balai Lelang Alto nih guys. Oke, kita lanjut. Di belakangnya ada Daihatsu Xenia guys. Ini adalah Daihatsu Xenia tipe R manual transmission tahun 2013 dengan odometer di 128 ribuan. Pajak mati di Januari 2022 nanti, jadi menarik nih, pajak masih hidup ya. Eksterior C, interior C, mesin masih B guys. Elektrikalnya juga masih kondisi cukup. Ini diopen cuma 71.500.000. Kita coba screening. Nah kalau kita lihat di bagian eksteriornya, ini sudah agak kusam ya kalau menurut gua. Dan ini velgnya sudah gantian, bukan bawaan OEM-nya lagi. Dengan kondisi ban sih kayaknya masih oke ya, masih sekitar 60%. Ini di bagian bumpernya teman-teman bisa lihat sudah di repair seperti ini, dan catnya udah belang dan pecah-pecah. Headlamp, fog lamp sih masih cukup ya. Lalu kondisi di bagian sisi di sebelah kiri dari depan ini masih cukup presisi, hanya ini kondisinya kusam banget ya. Di bagian atasnya pun juga sudah ada cat yang mengarat nih guys. Kalau kita cek ke bagian kondisi sampai ke belakang, nut-nutnya juga masih terbilang presisi, hanya catnya yang cukup kusam. Nah ini kalau kita lihat di kondisi belakang, spoiler bagian atas sudah dilepas dan bagian bekas-bekas lemnya masih ada. Sayang nih nggak bersih. Stop lampnya di bagian sebelah kirinya sudah kusam ya, di bagian sebelah kanan masih oke. 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Sudah ada N-barnya cuman sudah kusam. Backdoornya juga kusam. Ini harus butuh di repaint lagi, termasuk di bagian bumper, dan di bagian kaca belakang belum defogger ya. Wipernya masih cukup baik nih. Oke, di bagian sisi sebelah kanan dari belakang terlihat sih kedepannya masih cukup presisi, cuman nanti ada beberapa PR. Nah ini juga masih presisi nut-nutnya nih. Terus di bagian catnya kusam. Nah ini PR terberat di bagian pintu panel sebelah kanan depan ya. Sama di bagian fendernya sih sudah penyok-penyok dan kurang presisi di bagian depan. Jadi ini harus di repair body lagi guys. Nah kalau kita lihat di bagian interior nih, bagian door trim dari armrestnya ini sudah wood panel, termasuk di bagian konsol tengah. Head unit sudah monitor double din. Terus untuk bagian jok masih oke ya, disarungkan seperti ini warna pink dengan warna hitam nih guys. Untuk di bagian konsol tengah masih oke, door trim masih rapi ya, jok plafon juga masih cukup baik. Nah ini di bagian setirnya masih ada teksturnya dan kondisi masih terbilang cukup nih kalau menurut gua. Jadi interior masih cukup baik guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Xenia 70 jutaan, di depan kita ada Daihatsu Xenia tipe R manual transmission 2013 11.500.000. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Alto guys. Dan ini berikutnya ada Terios. Kita langsung coba ya, screening aja dulu ya. Di depan kita ini ada Daihatsu Terios R automatic transmission tahun 2019, odometer 73 ribuan. Pajak masih hidup sampai Agustus besok 2022 nih guys. Eksteriornya katanya masih B, interior B, mesin B, dan ini diopen di 160 juta rupiah. Ini kalau kita screening sebenarnya sih kondisinya masih terbilang cukup apik dan cukup baru sih ya. Ini kalau PR-nya sih ada di bagian depan sebelah kiri. Bumper kiri depan nih sudah baret dan penyok nih, jadi harus di repair lagi. Dan untuk di bagian headlamp, fog lamp, grillnya nih masih oke banget.
Velgnya masih OEM dari bawaan pabrikannya two tone color ya, dan kondisi bannya kurang lebih 60-70%. Sisanya catnya masih oke, nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Lanjut kita cek di sisi belakangnya. Untuk di belakang spoiler sama wiper masih oke. Stop lamp masih cakep nih, masih bening banget menurut gua. 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan di backdoor nih juga masih terlihat cukup baik nih guys. Masih oke banget nih. Kalau kita cek di sisi sebelah kanan nih, ada beberapa yang cat butuh dipoles lagi di bagian quarter nih, agak sedikit udah mengusam, nut-nutnya ini masih cukup presisi. Kedepannya ini juga masih oke ya. Kalau kita cek di bagian interiornya, ini adalah bagian interiornya, joknya sarungan dari pabrikannya. Sayang kondisinya sarung sudah sobek-sobek, cuman trim bawaan pabriknya masih oke. Konsol tengah masih cukup ya, head unit masih bawaan pabrikan, masih lengkap ya, masih ada manual booknya. Terus juga agak kotor sih di bagian dalamnya, jadi harus dibersihkan lagi. Ini adalah bagian kondisi setirnya, masih cukup baik ya, 2019 sih. Cuman ada beberapa yang agak kusam aja, jadi butuh disalon kembali. Oke, jadi buat teman-teman nih yang tertarik, di depan kita ada Daihatsu Terios R 1500cc automatic transmission tahun 2019. Interior B mesin B, dan ini diopen di 160 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek aja di Balai Lelang Alto nih guys. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Avanza G. Harganya sih masih cukup worth it ya. Ini adalah Toyota Avanza G manual transmission tahun 2016, sudah barong nih. Ini dengan odometer di 180 ribuan. Pajak mati di Oktober 2021 kemarin. Eksteriornya C, interior C mesin B, dan electrical masih B, di open di 90 juta rupiah. Coba kita screening di bagian eksterior, warna silver dan masih cukup shiny. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban masih kurang lebih 60%. Headlamp masih cukup bening, fog lampnya masih terkategori cukup. Grillnya juga masih oke. Cuman ada sedikit yang harus dibereskan ya di bagian grill, karena udah ada chrome yang korosi nih guys. Untuk di bagian spion masih cukup oke ya, stainnya juga masih oke, mikanya, chrome-nya juga masih belum korosi. Nutnya ini agak sedikit kurang presisi di bagian sebelah kirinya, tapi untuk di bagian pintu-pintu ke belakang sebelah kiri sampai ke bagian quarter ini masih terkategori cukup nih guys. Lanjut kita cek di sisi bagian belakang. Stop lamp sih masih oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Spoiler wiper masih oke, belum defogger ya untuk tipe G ini. Dan ini udah ada N-bar-nya, tapi ada beberapa yang sudah direkondisi di bagian bumper belakangnya nih. Yang ini catnya juga udah agak rusak, sudah ada dempulan, bekas lecet nih. Dan kondisi sih ya ini masih terkategori C, cuman ada beberapa noda-noda dan kusam nih guys. Ini bagian sisi sebelah kanan dari belakang, ini catnya sih harus butuh dipoles lagi atau di repaint lagi ya, agak-agak sedikit nge-matte seperti ini. Nutnya masih cukup presisi, dan kondisi sampai ke depan juga fendernya masih cukup oke. Coba intip bagian interior. Oke, di bagian interior head unit masih bawaan pabrikannya, sudah double din ya. Bagian konsol tengahnya masih cukup, joknya juga masih sarungan dan masih oke. Plafon masih cukup baik. Terus di bagian door trim ya agak sedikit kusam aja, tapi masih cukup ya. Di bagian setir agak sedikit menipis. Untuk si tekstur kulitnya, dashboard masih cukup baik. Interior sih masih terkategori C nih guys. Oke guys, ini adalah kondisinya Toyota Avanza tipe G manual transmission 2016, sudah barong ya. Di opennya cuma 90 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Alto guys. Ini untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Alto pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi video ini, ada informasi tentang Balai Lelang Alto lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa nih follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.